saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita khususkan kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya berlangsung di sepanjang masa. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan sabda Tuhan dan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang setia memelihara kehidupan kami, meski dengan situasi yang sangat terbatas, Tuhan tetap setia pula memelihara kehidupan kami, dan firman-Mu yang menjadi bagian atas pemeliharaan kehidupan iman kami bersama-sama hendak kami renungkan. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan kami mengerti dan kami dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Amin. Sabda Tuhan akan kita renungkan bersama-sama sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem,
gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya serta memelihara dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini akan kita renungkan dengan tema rendah hati, tanda anak Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menurut kesaksian bacaan kita kali ini bukan untuk yang pertama kalinya. Tentu sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus sangat sering datang ke Yerusalem, minimal setiap hari raya Paskah. Lalu apa yang membedakan kehadiran Tuhan Yesus ke Yerusalem pada saat ini dibandingkan dengan hari-hari yang lain ketika Yesus datang ke Yerusalem? Yang membedakan adalah yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus pada saat ini karena menjelang hari raya Paskah dan banyak orang yang mengikutinya. Sekaligus kehadiran Tuhan Yesus kali ini disambut oleh banyak orang dengan sorak-sorai. Dan sorak-sorai itu diserukan, "Hosana, anak Daud." Hosana artinya, "Ya Tuhan, berilah kiranya aku keselamatan." Atau bisa berarti juga, "Berilah kiranya aku kemujuran." Dengan kata lain bisa kita artikan Hosana adalah selamatkanlah aku segera. Dan kata ini biasanya memang diungkapkan oleh orang ketika menghadap raja untuk memohon pertolongan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan Hosana yang berarti selamatkanlah aku, itu disampaikan oleh banyak orang pada saat itu tidak hanya berisi pengharapan dan permohonan, tetapi sekaligus mengandung konsekuensi sebuah pengorbanan. Yang kedua yang membedakan kehadiran Yesus ke Yerusalem dengan hari-hari yang lain, kehadirannya kali ini Yesus datang sebagai raja. Tetapi kehadirannya sebagai raja, Tuhan Yesus tidak mengendarai kereta kencana, juga tidak mengendarai atau naik kuda yang gagah sebagai kuda perang yang diikuti oleh bala tentara sebagaimana tentara yang mau berperang. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke Yerusalem pada saat ini, Dia datang dengan lemah lembut. Dia mengendarai seekor keledai yang tidak bisa berlari dengan kencang, tetapi keledai yang hanya bisa berjalan dan lambat. Dan keledai ini merupakan tunggangan atau kendaraan orang-orang biasa. Bahkan sebagai kendaraan orang-orang kecil atau masyarakat kecil pada saat itu. Lalu apa artinya? Kalau kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja, kehadirannya mengendarai seekor keledai. Artinya, Dia datang di tempat yang paling miskin. Dia juga berkenan datang di tempat yang rendah. Bahkan Dia datang di dunia yang penuh dengan dosa. Hal ini berarti pula bahwa Tuhan Yesus siap
dan bersedia memberikan permohonan dan pengharapan orang banyak yang menyerukan hosana bagi anak Daud. Dengan kata lain, Tuhan Yesus juga bersedia berkorban untuk keselamatan orang banyak. Tuhan Yesus yang disambut dengan sorak-sorai, yang dieluk-elukan pada saat itu, tidak membuat Tuhan Yesus menjadi tinggi hati. Atau juga tidak membuat Tuhan Yesus merasa dirinya memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tetapi ia tetap rendah hati. Sebab ia tahu bahwa sorak-sorai itu nantinya akan berubah menjadi pengingkaran dari orang banyak itu terhadap Tuhan Yesus. Namun demikian, sekalipun Tuhan Yesus tahu jalan yang akan ditempuhnya demikian, ia tetap menjalani dengan tabah. Ia menjalani dengan setia dan taat. Dan semua dilakukannya sampai selesai. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita renungkan ini sekaligus berisi pengajaran bagi kita sekalian sebagai anak-anak Allah, supaya kita hidup dengan rendah hati. Di dalam kehidupan yang rendah hati, ini tidak ada tempat di hati kita untuk menuntut hak-hak atau kebenaran atas diri kita sendiri. Atau tidak menganggap kita ini yang paling benar sendiri. Sikap hidup rendah hati, tidak ada ambisi pribadi di dalam dirinya. Demikian juga di dalam kehidupan yang rendah hati, itu tidak ada tempat di hatinya untuk menyimpan kebencian. Tidak ada tempat untuk menyimpan dendam. Tidak ada iri hati. Tidak ada kesombongan di dalam diri orang itu. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati itu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mengasihi dan mengampuni. Orang yang hidup dengan rendah hati akan menemukan hal-hal yang rumit dan sulit sekalipun akan terasa ringan untuk dihadapinya. Di dalam kerendahan hati, maka kita tidak akan merasa diri, tidak akan berarti ketika orang mencela dan tidak menghargai. Kita tidak akan putus asa ketika orang mencaci maki. Demikian juga di dalam kerendahan hati. Orang tidak akan mudah marah. Orang tidak akan mudah tersinggung. Tidak akan mudah putus asa. Bila pekerjaan yang kita lakukan ini dicela dan tidak dihargai. Di sini kita bisa melihat sekaligus kita belajar sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita lihat Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai. Di sana Tuhan Yesus berkenan hadir dengan kerendahannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang sangat rendah hati, menghendaki sekaligus mengajar kita sekalian untuk hidup rendah hati, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan hidup di dalam kerendahan hati ini bisa kita terapkan di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya diterapkan di dalam kehidupan bersama di gereja, juga tidak hanya kita lakukan dengan teman-teman sejawat atau teman-teman sepekerjaan. Tetapi kehidupan kerendahan hati ini
kapan saja, di mana saja, dengan siapapun juga. Ini bisa kita kerjakan sejauh ada kesediaan dari kita untuk hidup dengan rendah hati. Dan tatkala kita bersama ada kesediaan mau hidup dengan rendah hati, dipastikan di dalam kehidupan kita damai sejahtera akan kita rasakan dan kita nikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita memasuki saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur kita, persembahan yang akan kita himpun, bersama-sama kita kumpulkan sebagaimana yang sudah kita sepakati, baik yang via transfer maupun yang kita himpun, kita kumpulkan bersama-sama. Dan bersama kita juga akan berdoa, baik untuk persembahan kita dan permohonan kita atas berkat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kami naikkan ungkapan syukur kami ya Bapa, karena kasih setiamu di dalam memelihara kehidupan kami. Meski sampai saat ini kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing yang secara bersama-sama kami laksanakan secara serentak bersama dengan jemaat milikmu di GKJ Bantul. Kami meyakini bahwa cara yang kami tempuh ini tidak akan mengurangi makna atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkati apa yang menjadi pengharapan kami. Secara khusus di dalam kami menyikapi situasi yang sampai saat ini masih kami hadapi karena COVID-19. Sudah banyak korban, sudah banyak orang kehilangan pekerjaan, sudah banyak orang yang terus-menerus di dalam kegelisahan. Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami yang meyakini Tuhan berkuasa untuk mengendalikan semua yang Tuhan kuasai atas kehidupan di bumi ini. Kami mohon Tuhan berkati setiap usaha yang ditempuh oleh pemerintahan negara ini, supaya wabah virus yang tersebar di negeri ini segera bisa diselesaikan. Demikian juga upaya kami setiap warga jemaat milikmu untuk hidup bersih, sebagai bagian dari usaha kami menjaga kesehatan. Kami mohon Tuhan berkati. Tuhan berkati kesehatan dan kekuatan kami sekalian,
jemaat milik-Mu. Di dalam segala keterbatasan yang ada di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami tetap Tuhan perkenankan untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati dan menjadi sarana di dalam kami melangsungkan pelayanan kami dan menjadi sarana di dalam kami berbagi dengan sesama kami. Kami menyerahkan kelangsungan hidup kami hanya di dalam kuasa pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami untuk hidup dengan rendah hati. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak putus asa di dalam segala situasi yang terjadi. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permohonan dan pengharapan kami. Amin. Bersama-sama kita terima pengutusan Tuhan yang akan kita ungkapkan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 83. Kita nyanyikan bait yang pertama. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sepanjang masa. Amin.